Aduh, susah banget ya ngerjain tugas akuntansi ini. Pusing palaku. Lu lagi ngerjain tugas apa, Dip? Kok kayak susah banget? Gue lagi ngerjain tugas akuntansi nih, susah banget. Lu bisa bantuin nggak? Oh, bisa kok, bisa. Sebenarnya ngerjain pakai kertas itu lebih susah tau, Dip. Terus lu ada saran nggak? Gue nih harus ngerjain kayak gimana? Ada kok. Lihat nih, ngerjain pakai manajer Ayo aja lebih praktis tahu. Oh gitu ya. Gimana cara ngerjainnya? Nih ya, gua kasih tahu langkah-langkah ngerjainnya. Langkah pertama yaitu membuka Chrome untuk mengunduh manajer IO. Sudah terpasang, lalu buka aplikasinya. Jika sudah, pilih tambahkan bisnis. Buat bisnis baru. Buat bisnis baru tanpa template. Lalu masukkan nama bisnis. Lalu klik buat bisnis baru. Selanjutnya pilih menu kustomisasi. Lalu pilih akun kas dan bank. Lalu klik perbarui. Setelah itu, masuk ke pengaturan, pilih bagian akun, dan buat akun baru. Selanjutnya, jika kamu ingin membuat akun baru, kamu dapat memilih opsi buat akun baru, masukkan nama, dan kodenya. Selanjutnya klik buat. Contohnya, jika kamu ingin membuat akun kas, kamu dapat memilih menu buat akun baru, masukkan namanya, lalu kode akunnya, lalu klik buat. Setelah itu, kamu bisa memilih ingin dimasukkan ke dalam kelompok apa dan klik perbarui. Di situ sudah muncul akun yang kamu butuhkan. Lakukan secara berulang sampai akun-akun yang kamu butuhkan telah ada. Lalu membuat transaksi di penjurnalan. Lalu mengisi tanggal. Klik referensi, lalu bikin narasi investasi awal. Lalu masukkan akun kas di debit dan akun modal pemilik di kredit sebesar Rp1.000.000. Lalu klik buat. Kemudian masuk ke penjurnalan, pilih buat jurnal baru, atur tanggal. Jangan lupa di referensi ini diklik, lalu isi narasi, kemudian isi akun. Masukkan nominal di debit atau di kredit. Kemudian klik buat. Kemudian masuk di penjurnalan.
buat jurnal baru, atur tanggal, klik di referensi, kemudian isi narasi. Isi di akun, isi di debit dan kredit. Kemudian klik buat. Buat jurnal baru, lalu isi tanggal, bulan, dan tanggal. Klik referensi dan isi narasinya. Lalu masukkan kas di debit dan pendapatan perusahaannya di kredit. Lalu buat. Lakukanlah langkah berikut secara berulang-ulang sehingga semua bukti transaksi telah terinput ke dalam penjurnalan. Lalu, kamu dapat mengecek menu ringkasan untuk melihat total aset, kewajiban, ekuitas, pemasukan, dan pengeluaran perusahaan. Jika kamu ingin membuat laporan keuangan, kamu dapat mengetik opsi pengaturan terlebih dahulu, lalu mengklik opsi detail bisnis. Selanjutnya, kalian dapat mengisi nama perusahaan, alamat, dan negara. Setelah itu kalian juga bisa mengisi NPWP sesuai dari perusahaan kalian. Selanjutnya, kamu dapat menambah gambar atau logo perusahaan dengan memilih opsi gambar. Simpan detail bisnis dengan mengklik tombol perbarui. Jika kamu ingin membuat laporan laba rugi, kamu dapat memilih opsi laporan, lalu memilih opsi laporan laba rugi. Kamu dapat mengisi laporan keuanganmu di menu deskripsi. Selanjutnya, kamu dapat mengisi tanggal awal hingga tanggal akhir laporan. Lalu, klik tombol buat. Lalu, laporanmu sudah dibuat. Kalau kamu mau buat laporan perubahan ekuitas, kamu bisa pilih laporan, lalu klik laporan perubahan ekuitas. Kamu bisa tulis laporan keuanganmu di deskripsi. Lalu isi tanggal awal sampai tanggal akhir penjurnalan. Lalu diakhiri dengan klik tombol buat dan laporan perubahan ekuitas pun telah terbuat. Dan jika kamu ingin membuat laporan neraca, kamu bisa mengklik opsi laporan, lalu neraca, dan buat laporan baru. Dan kamu bisa mengisi deskripsi ini dengan nama laporan keuangan kamu. Kamu dapat mengisi tanggal akhir dari transaksi penjurnalan.
lalu klik opsi tata letak, kemudian ubah ke aset sama dengan ekuitas plus kewajiban. Setelah itu klik tombol buat. Oke, sekian tutorial penggunaan manajer IO dari Rekde Perusahaan Jasa. Nah, selesai deh. Wah, akhirnya gue bisa paham juga. Makasih ya udah ngajarin. Iya, sama-sama.